Baik, kita ketemu lagi di seri pemrograman PLC. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari seri instruksi-instruksi dasar pemrograman PLC di CX Programmer atau instruksi dasar pada PLC Omron menggunakan CX Programmer. Oke, kita lanjutkan instruksi selanjutnya. Instruksi selanjutnya kita adalah instruksi keep ya. Kita akan mencoba menggunakan instruksi keep. Instruksi keep itu seperti apa cara kerjanya atau fungsinya nanti seperti apa, cara bekerjanya seperti apa. Nah, ini kita coba. Fungsi keep ini modelnya gini ya, model kerjanya. Dia akan mengunci output ya. Itu akan tetap on walaupun input itu tadi ya. Input tadi telah off kembali. Jadi ada yang mengonkan, ada yang mengoffkan. Jadi ada yang mengaktifkan dan ada yang mematikan atau mengoffkan. Jadi rangkaian keep itu nanti sama seperti rangkaian yang pernah kita buat pada instruksi up and down maupun div U, div D. Nah, nanti kita akan mencobanya dengan menggunakan instruksi div U maupun div D untuk mencoba penggunaan instruksi keep ini. Baik, langsung kita mulai ya. Kita ambil dulu output atau kita ambil dulu input ya. Kita ambil dulu input kontak relay open di alamat 00. Oke. Kemudian kita ambil langsung di sini div U pada alamat 100. Kemudian kita kasih penghubung vertikal dan kita berikan div D pada alamat 101. Jadi div U maupun div D nanti kita pakai sebagai trigger untuk mengaktifkan dan menonaktifkan instruksi keep ya. Jadi outputnya output 1 maupun 101 itu akan kita pakai sebagai trigger untuk mengonkan dan mengoffkan instruksi keep. Oke ya. Kita langsung ke network selanjutnya, yaitu menggunakan output 1 dan 101 di instruksi keep. Oke. Kita ambil dulu normally open, kita kasih alamat 100 ya. Kemudian kita berikan di sini instruksi keep. Oke. Keep-nya kita kasih outputnya. Jadi nanti instruksi keep ini akan mengaktifkan dan menonaktifkan output pada alamat 105 sama ya. Kemudian kita gunakan div D outputnya yaitu 101 kita gunakan untuk membuka kunci, membuka kunci
membuka kunci keep ya, instruksi keep. Kita gunakan juga normally open di alamat 101. Kita kasih penghubung horizontal. Oke. Udah ya. Saat kita aktifkan input 00 ini, maka akan mengaktifkan output 105. Saat kita off-kan, maka akan menonaktifkan 105. Nah, kita bikin ini dulu. Kita bikin dulu output ya 105. Nanti akan mengunci ya. 105 ini akan mengaktifkan output misalkan di 1.07 gitu ya. Jadi nanti yang akan kita nyalakan itu adalah 107, namun melalui input 00. Nanti kita supaya tahu nanti model kerja dari instruksi keep jika digabungkan dengan instruksi div-u, div-d yang berupa pulsa tadi ya. Jadi akan kelihatan. Jadi keep ini diaktifkan meskipun dengan pulsa itu pun juga bisa. Kemudian nanti kita coba kalau langsungan gimana ya. Nah, kita coba dulu aja yang menggunakan instruksi div-u maupun div-d. Baik. Kita lihat di sini output 107 ini masih belum aktif. Nah, saat kita aktifkan input 00, input di alamat 0, kita aktifkan, maka yang aktif adalah div-u di alamat untuk mengaktifkan div-u ini, instruksi div-u ini mengaktifkan alamat 10 ya, 100. Nah, 100 ini akan mengenablekan atau mengaktifkan keep ya, keep. Nah, keep ini akan mengaktifkan output 105. Nah, 105 ini akan mengaktifkan 107. Itu. Ya. Jadi ini diaktifkan, maka div-u akan aktif, alamat 1 akan aktif, maka keep akan aktif dan menyalakan atau mengubah logic 105 menjadi 1 sehingga akan mengaktifkan kontak relay normally open di alamat 105 untuk mengaktifkan output di 107. Nah, seperti ini. Jika ini kita off-kan. Jika kita off-kan, maka yang aktif adalah div-d di alamat akan mengaktifkan 101. 101 dengan bentuk pulsa akan men-trigger keep ini untuk reset nih di sini. Untuk mematikan keep ini. Saat mematikan keep ini, maka akan mematikan 105. 105 mati, maka relay normally open akan mati dan akan mematikan pula output 107. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini contoh penggunaan menggunakan instruksi div-u maupun div-d. Maksud saya dengan penggunaan pulsa keep ini juga bisa gitu ya. Kita coba misalkan langsung dengan kontak input ya. Di alamat 0 dan di alamat 01 misalkan seperti itu. Kita coba. Kita delete dulu. Nah, ini kita kasih alamat
0 titik 0, kemudian di sini kasih 0 titik 01. Oke, saat input 0 kita aktifkan, maka akan mengaktifkan output 105. 105 aktif, maka akan mengaktifkan 107. Kemudian untuk menonaktifkan 107 dengan cara memberikan logic 1 pada alamat input 001. Oke, kita coba. Kita berikan dulu input on, input 1 atau logic 1 di input alamat 0,0 00 ya. Nah, kita langsung off kan. Nah, jadi meskipun ini ya, meskipun off lagi ya tetap on ininya ya. Meskipun kita on kan lagi ya tetap on. Tadi kita coba pulsa ya. Pulsa itu kan perubahan 0 ke 1. Itu satu ketukan aja. Itu akan mengaktifkan keep. Dan di pulsa juga dengan satu ketukan perubahan dari 0 ke dari perubahan 1 ke 0, maka akan mengaktifkan 001. Ini kita kasih, misalkan kita aktifkan di alamat 001, maka dia akan mematikan instruksi keep. Jadi seperti itu ya. Jadi ini seperti pengunci, rangkaian pengunci. Ini yang mengonkan, ini yang mengoffkan. Keep ini mengunci supaya nanti jika ada perubahan di input nyala atau mati, ini tidak akan berpengaruh terhadap outputnya selagi input pada alamat 001 ini tidak pada kondisi on. Pada kondisi on kemudian off secara sepintas, maka instruksi keep akan nonaktif. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi ini untuk mengonkan alamat 0,000 ini akan mengaktifkan keep, dan 0.01 ini akan menonaktifkan keep. Oke, keep akan mengaktifkan output di alamat 105. 105 akan mengaktifkan 107. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk mengaktifkan ini ada di alamat 0.0, untuk menonaktifkan ada di alamat 0.01. Meskipun setelah diaktifkan maka dimatikan lagi ya, tetap aktif, akan ngunci ya. Selagi kuncinya nggak dibuka di 0.01, maka ini tidak akan berubah. Nah, jika ini dikasih logic 1, maka akan merubah instruksi keep ini menjadi tidak aktif. Oke, bisa dipahami untuk penggunaan instruksi keep. Kita lanjutkan ke instruksi selanjutnya, yaitu set dan reset. Nah, set dan reset itu cara kerjanya sama dengan keep ya. Ada yang mengaktifkan,
kemudian ngunci, dan nanti akan ada yang membuka kunci, yaitu di reset. Kita coba. Kita buat dulu, kita ambil kontak normally open di alamat 0.00. Kemudian nanti akan mengaktifkan atau set ada alamat 1.00. Oke. Kemudian alamat untuk resetnya 0.01, kita kasih reset reset di alamat 1.00. Oke. Jadi nanti ini untuk mengaktifkan, ini untuk mematikan atau menonaktifkan. Nah, yang diaktifkan atau dinonaktifkan ada di alamat 100. Nah, 100 kita ambil kontak normally open, kita kasih alamat 100 dan kita kasih output 105. Oke. Kita kasih output 105. Oke, kita coba, kita simulasikan. Input 00 kita aktifkan, maka 105 akan aktif, ya. Karena 1 ini akan aktif. Meskipun di sini kita off-kan, ya tetap aktif. Sama seperti instruksi keep, ya. Namun pada saat ini, ya, pada saat input 0.01 ini kita aktifkan, maka output 105 akan tidak aktif. Nah, itu. Jadi sama, ya, caranya. Instruksi ini sama fungsinya, namun beda ininya aja, beda model instruksinya. Nah, kita coba kalau misalkan kombinasi dengan div-u, div-d, ya. Nah, kita coba kalau kita kombinasikan dengan div-u, div-d. Kita matikan dulu simulasinya. Nah, kita buat dulu. Kita buat dulu rangkaian yang menggunakan pulsa, ya. Kita kasih alamat sama 000. Kemudian kita aktifkan div-u. Div-u kita kasih alamat 100. Kemudian kita kasih juga di sini div-d. Kita kasih alamat 1.01. Kemudian output dari div-u maupun div-d 1 dan 101 kita gunakan sebagai trigger untuk set reset. Setnya ada di alamat 1 0 berapa ini? 103 gitu, ya.
Kemudian untuk menonaktifkan menonaktifkan 103 kita gunakan keluaran dari instruksi divd, yaitu ada di alamat 1.01. Kita kasih di sini R set. Nah, R setnya ada di alamat berapa? 1.03. Nah, 1.03 ini kita gunakan untuk mengaktifkan 105, misalkan seperti itu. 1.05 13 kita gunakan untuk mengaktifkan output di alamat 1.05. Oke, kita coba. Kita aktifkan input di alamat 00. Oke. Saat kita aktifkan maka 105 akan aktif karena div-u aktif dan mengaktifkan alamat 100 dan mengaktifkan instruksi set. Ya, kemudian mengaktifkan 103 relay normally open 103 terhubung dan akan mengaktifkan 105. Kemudian saat kita reset, ya, resetnya dari sini dengan mengaktifkan divd, yaitu perubahan dari 1 ke 0. Nah, maka kan divd akan memberikan pulsa di reset, maka akan menonaktifkan alamat output yang di 103 dan akan menonaktifkan alamat output di 105. Baik, untuk video kali ini untuk instruksi keep dan set reset bisa dipahami. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk instruksi-instruksi dasar PLC Omron pada cek programmer. Oke, ditunggu video-video lanjutannya. Baik, terima kasih.